Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Siddham, Om Saraswati Dipate Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Komisaris Utama BNI, Bapak Agus Martowardoyo, dan seluruh jajaran komisaris, Direktur Utama BNI, Bapak Rodke Tumilar, dan seluruh jajaran direksi, PRT Dirjen Bima Sindhu Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Komang Sri Maharani yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak I Gusti Made Sunarte. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Bapak Wisnu Bawa Tenaya. Yang saya banggakan Badan Kerohanian Hindu Bank Negara Indonesia BNI dan keluarga besar Hindu di BNI, segenap tamu dan peserta Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1944 yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puja pangastuti ring ide Sang Yang Paramekawi, nunasih asung kerte waron rahe, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan dalam menjalankan swadharma dan karya kita masing-masing dalam laku kehidupan. Semoga kasih sayang dari ide Sang Yang Jagat Nata selalu berlimpah kepada kita semua, sehingga acara Dharma Santi hari ini berjalan dengan lancar, labda karya, sida, sidi dan sadu, dan kita juga mendapatkan kedamaian santi. Hadirin yang saya hormati, Dharma Santi hari ini sangat istimewa, bukan hanya karena bertepatan dengan tumpak landep, Saniscara Kliwon Wuku Landep, yang menjadi pemujaan kepada Sang Yang Siwa Pasupati, momentum kita untuk mengasah manah, budi dan cita, agar menjadi semakin landep, semakin tajam, sehingga berguna bagi diri kita, juga bermanfaat bagi semesta. Ini akan menjadi momentum kita juga mewujudkan apa yang kita sebut sebagai Wiwika Widya Jenana Wicaksana. Jadi setelah Hari Raya Suci Saraswati, Pagar Wesi, dan hari ini kita merayakan memperingati tumpak landep, supaya betul pikiran dan ilmu pengetahuan yang ada dalam pikiran, budi dan juga cita kita betul-betul landep, mewujudkan Wiwika Widya Jenana Wicaksana. Selain tumpak landep, momen Dharma Santi ini juga bertepatan dengan waktu di mana saudara-saudara kita, umat muslim, sedang menjalankan ibadah puasa. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semeton muslim dimanapun berada. Semoga ibadah puasa dilancarkan dan Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkah serta rahmat di bulan suci yang penuh hikmah ini. Saya selalu kagum dengan pesan yang berdimensi spiritual dari setiap datangnya bulan suci Ramadan. Sebulan penuh umat Islam diajarkan dan juga dilatih sebenarnya untuk menahan lapar dan dahaga. Ini latihan disiplin spiritual yang dahsyat. Dalam ibadah puasa, umat Islam tidak sekedar menahan haus dan lapar,
tetapi juga diajarkan untuk mengendalikan diri, menempa rasa simpati, dan juga berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Hadirin yang saya hormati, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa puasa itu berasal dari kata upawasa. Upa artinya dekat, puasa berakar kata was yang artinya hidup. Bahkan kita gunakan kata wasa untuk menyebutkan ide Sang Yang Widiwasa. Jadi upawasa itu adalah latihan pengendalian diri terus-menerus agar kita hidup dekat dengan ide Sang Yang Paramekawi, Sangkan Paraning Dumadi. Setiap agama itu memiliki tradisi puasa, upawasa. Dan ini menunjukkan juga agama-agama selalu memiliki dimensi spiritual yang bisa dilatih dengan berbagai metode. Di saudara-saudara kita beragama Kristen, Nasrani, mengenal tradisi puasa Paskah. Saudara-saudara kita di umat Buddha juga mengenal tradisi puasa. Bahkan puasa itu menjadi sila yang dikenal juga di kalangan para biksu. Dan puasa di umat Hindu juga cukup banyak. Di dalam momen-momen yang kita kenal dianjurkan untuk melakukan puasa. Dan juga dilakukan secara individual berdasarkan keyakinan tentang brata yang dijalankan. Dan di puasa di bulan Ramadan bagi teman-teman kita beragama Muslim adalah metode pelatihan diri, pelatihan spiritual dalam kurun waktu sebulan penuh. Dan ini juga diwajibkan di dalam rukun iman dan rukun Islam. Setiap agama memiliki tradisi spiritual yang berbeda-beda. Ini menegaskan agama bukan hanya dipenuhi sistem ritual, tetapi juga mengajarkan cara membersihkan jiwa dan menghaluskan budi. Sehingga terbentuk manusia utama, kalau yang dalam kasanah pemikiran Islam disebut sebagai kembali ke fitrah, di dalam kasanah Hindu kita sebut sebagai manusia tatwa. Ada berbagai jenis latihan pengendalian diri atau brata. Bahkan dalam Astanga Yoga, kita dimulai tangga pertama itu dengan yang kita sebut sebagai yama dan niyama brata. Ini merupakan tangga yang paling awal yang harus dilakukan untuk melangkah ke tangga-tangga berikutnya dalam Astanga Yoga. Selain latihan pengendalian diri bisa kita lakukan melalui berbagai metode. Kita mengenal juga jagra, tidak tidur, itu biasanya kita lakukan pada malam Siwalatri. Monobrata, ini paling berat juga, tidak berbicara, dan sebagainya. Itu adalah bentuk metode brata yang kita kenal. Esensi dari semua jenis brata itu adalah kesadaran bahwa ujian yang paling utama dalam kehidupan adalah mengendalikan atau melawan hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Dalam Kekawin Ramayana disebutkan bahwa ragedi musuh mapare riati yetongwaniye tan madoh ring awak. Jadi kita jangan kemana-mana cari musuh, karena musuh itu ada dalam dirimu sendiri. Dan kita kenal di dalam musuh, dalam tradisi dan pemikiran Hindu dikenal 6 musuh dalam diri. Kita sebut sebagai sadripu. Kama itu adalah keinginan nafsu, hasrat, kepuasan dan kesenangan. Yang kedua adalah loba, artinya tamak. Kita ingin sesuatu yang secara berlebihan, tidak puas dengan apa yang kita sudah miliki saat ini. Krode, itu adalah kemarahan. Moho, kebingungan. Kita juga bisa membabi buta karena kebingungan itu. Dan juga made, mabuk. Mabuk itu sekarang banyak sekali. Tidak hanya mabuk karena minuman keras, tetapi juga mabuk kekayaan, mabuk pangkat, jabatan yang kita miliki,
dan lain-lain, dan itu menimbulkan sikap kita nyape kadiaku, menganggap diri kita yang paling kuat dan paling besar. Dan yang terakhir dari Sadripu adalah matsarya, iri hati, membenci yang satu sama lain. Saya kira tradisi untuk melihat dan membangun kesucian itu adalah tradisi penting di dalam perjalanan kehidupan manusia Hindu. Dan selalu cara untuk melihat, mencapai kesucian itu tidak hanya dilakukan dengan cara mandi. Kita mengenal tradisi untuk melasti, bahkan kita sendiri di cara individual melakukan melukat gitu. Melukat itu pembersihan diri secara spiritual, mandi secara fisik, tetapi juga mandi secara spiritual melalui pengelukatan. Tetapi yang paling penting dalam kasana pemikiran Hindu itu sebenarnya bukan hanya pembersihan diri melalui mandi, membersihkan diri, tetapi kita harus membersihkan, menyucikan diri melalui dharma sadhana, melalui sesana, penyucian diri melalui tadi disebutkan berata, pengendalian diri, pengendalian sadripu, dan itu adalah cara yang paling penting di dalam penyucian diri. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kesucian diri, itu tidak semata-mata dengan pengelukatan, tetapi juga melalui dharma sadhana ini. Pengendalian diri yang dilakukan secara sistematis, secara disiplin, sehingga menimbulkan kesadaran diri yang sangat kuat. Dan ini yang menjadi salah satu pondasi dasar kesucian yang ingin dibangun oleh manusia Hindu. Apabila para semeton sami, para umat sedharma membaca kekawin Arjuna Wiwaha, di dalam Arjuna Wiwaha disebutkan satu bait yang digunakan adalah Wirama Totaka. Sasi wimbe anenggata misi banyu, ndasing suci nirmala misi wulan. Iwa mangkana rakuo kiteng kadadin, risa ambakin yoga kiteng salaka. Ini menurut saya satu hal yang penting sekali kita jadikan bahan untuk introspeksi diri. Bahwa seperti halnya kita melihat bayangan bulan di dalam air, dalam tempayan, dalam jun, ataupun tempat lain. Hanya di dalam air yang jernih itulah bayangan bulan itu bisa terlihat dengan baik. Begitu pula kalau kita ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa, hanya di dalam kejernihan, kesucian diri, ketenangan, itu kita akan bisa mendekatkan diri dan melihat wujud beliau. Seperti halnya Arjuna melihat Ida Sang Hyang Pasupati, yang secara nampak dan memberikan anugerah pada saat itulah bisa didapatkan cadu sakti, kekuatan yang kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menyadari bahwa hari suci Nyepi itu sesungguhnya adalah momen yang sangat baik bagi kita untuk menyucikan diri. Tadi melalui dharma sadhana. Tetapi tidak hanya berhenti pada dharma sadhana untuk diri kita sendiri, tetapi hari suci Nyepi juga memberikan ruang bagi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yang kita sebut sebagai bagaimana spirituality yang sifatnya individual dalam dharma sadhana itu terrefleksikan juga di dalam dunia yang lebih besar yang kita sebut dengan makrokosmos atau jagat besar. Seringkali banyak orang mengatakan bahwa kesadaran yang dibangun di dalam diri itu sesungguhnya akan punya efek yang besar pada kesadaran yang lebih besar, yaitu kesadaran komunal maupun kesadaran kolektif. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian menggunakan momen Nyepi ini untuk tidak hanya kita tahu di dalam Nyepi ada amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelanguan
itu sebenarnya bagian dari upaya membangun Dharma Sadhana, tetapi pada saat yang bersamaan spiritualitas yang terbangun itu justru mempengaruhi etos seseorang dalam kehidupan yang lebih luas yang kita sebut sebagai etos komunal maupun etos kolektif. Manusia yang berkesadaran akan merubah diri mereka sendiri, transformasi diri, tetapi manusia yang berkesadaran juga akan merubah lingkungan dan merubah tatanan sosialnya. Oleh karena itu saya sering menyebutkan religions, spirituality harus juga akan berdampak pada etos yang baru, etik yang baru yang terbangun dalam masyarakat. Momen-momen tertentu memang harus kita gunakan untuk membangun kesadaran diri dan sekaligus kesadaran sosial. Saya kira sekarang banyak sekali dalam tradisi Hindu kita diwarisi momen untuk mengingat sesuatu. Hari ini misalnya Tumpak Landep itu adalah kita diingatkan pentingnya pemujaan kepada Sang Hyang Pasupati, tetapi juga pada saat yang bersamaan pentingnya kita mempertajam budi manah dan cita kita supaya kita betul-betul menjadi manusia yang sangat kuat. Di dalam momen-momen tertentu pasti diingatkan, termasuk juga momen dalam Nyepi, kita diingatkan bahwa hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos itu adalah satu yang sangat terjalin, sangat kuat. Karena tradisi Nyepi itu adalah tradisi yang menurut saya luar biasa. Nyepi itu bukan hanya untuk diri, tetapi Nyepi itu adalah untuk juga jagat, untuk dunia. Sehingga yang kita harus lakukan adalah bagaimana menyambung antara mikrokosmos dengan makrokosmos itu terbangun. Nah, dalam kosmos ini kita seringkali terbentur oleh tiga hal yang saling berada di titik ekstrim, yaitu sumbu yang kita sebut kosmologi, ekosentrisme yang selalu mendewakan alam gitu. Ada sumbu yang kedua teosentrisme yang mendewakan selalu vertikal hubungan dengan Tuhan, dan antroposentrisme yang selalu mendewakan atau mengutamakan manusia. Padahal dalam Nyepi ini kita justru diajarkan tentang garis imajiner yang kita sebut sebagai vertikal dan horizontal, yang kita sebut sebagai tapak dara itu. Kita harus melekatkan dimensi hubungan manusia yang kuat dengan vertikal, di mana kita mengetahui bahwa kita adalah makhluk ciptaan dari Ide Sang Hyang Widiwasa dan hubungan harmonis harus dibangun secara vertikal. Dan secara horizontal, kita juga harus berhubungan dengan sesama, dengan manusia. Dan yang secara horizontal dan juga aspek vertikal yang lain, kita juga berhubungan dengan alam lingkungan kita. Dan ini bukan sesuatu yang statis, sesuatu yang sangat dinamis, membentuk siklis. Makanya lambang agama kita itu adalah bentuknya tidak hanya tapak dara di tengah, tapi juga sangat dinamis dalam bentuk lingkaran, apakah itu cakra, apakah itu padma, yang menunjukkan putaran yang sangat penting dalam kehidupan. Keseimbangan adalah suatu hal yang sangat esensial. Ketidakseimbangan itu justru akan menimbulkan kedukaan. Inilah yang kemudian dalam Respati Tattva disebutkan sebagai dukkha, karena kesakitan, penderitaan, dukkha itu karena ketidakseimbangan. Apakah itu adi bautika dukkha, penyakit atau sengsaraan yang timbul karena ketidakharmonisan alam. Adhyatmika dukkha, penyakit timbul karena gangguan mental pikiran kita. Adi dwaika dukkha, penderitaan karena kepongor, salahin dewa, temahin pitra karena tidak menjalankan bisama. Jadi ketidakseimbangan itulah yang kemudian memunculkan dukkha. Nah, itulah sebabnya pada momen yang baik ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menggunakan momen Dharma Santi itu untuk kembali ke konsep keseimbangan tadi, sehingga kita mensungkuri kita memiliki konsep keseimbangan yang kita sebut sebagai Trihita-karana. Tetapi bagi saya Trihita-karana itu tidak cukup hanya kita banggakan, kita sebut-sebut sebagai filosofi penting di dalam mengatur liku kehidupan manusia Hindu, tetapi kita perlu ngurip Trihita-karana, menghidupkan Trihita-karana
sehingga bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak cukup berbangga memiliki Trihita Karana yang sangat holistik, vertikal dan horizontal dengan tapak dara tadi. Dan itu kita memberikan kerangka yang lebih praktis untuk menjalankannya, tetapi kita harus gunakan Trihita Karana itu sebagai bukan hanya laku individual, tetapi juga harus menjadi laku kolektif. Secara kolektif harus muncul gerakan kesadaran untuk memperkuat ini. Upacara di pura tidak hanya ritual saja, tetapi juga ada semangat menjaga kesucian pura dari sampah dan limbah, dan juga menjaga kemanusiaan dengan nilai-nilai solidaritas, membantu yang lemah dan miskin, sehingga walaupun gebiar upacara di pura itu juga harus punya kemampuan untuk solidaritas, membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan, kesulitan ekonomi, dan itu bagian dari upaya kita membangun keseimbangan tadi. Gerakan lingkungan tidak hanya dimensi ekologis saja, kita hanya bukan ingin membangun ekofasisme, tapi juga memiliki dimensi yang sifatnya vertikal dan dimensi yang sifatnya horizontal. Jadi lingkungan itu juga untuk menjadi bagian dari serada bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga upaya kita untuk membangun sesama yang ada di dalam lingkungan alam sekitar kita. Gerakan kemanusiaan juga begitu. Teman-teman yang berjuang menjadi orang-orang yang memberi pelayanan pada kemanusiaan harus juga mempunyai dimensi yang vertikal, bahwa apa yang kita lakukan sebagai bagian dari wujud bakti kita pada Sang Yang Widiwasa, tetapi juga bagian dari upaya kita untuk menjaga dunia yang berkelanjutan seperti saat ini. Akhir kata, saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa agama tidak harus berhenti hanya sekedar wacana, tetapi yang paling penting bagaimana mewujudkan kesadaran baru di dalam beragama itu menjadi tindakan, menjadi penuntun dalam selampah laku dalam kehidupan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada BNI karena sudah mengangkat tema-tema yang penting dalam kehidupan kita, Tattva Amasi dan Trihita Karana. Saya juga berharap apa yang disampaikan pada Dharma Santi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan dan juga ditambahkan dan diisi lagi, sehingga memberikan kontribusi yang makin besar untuk mewujudkan Mokshartam Jagatita Yece Iti Dharma. Selamat Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1144. Saya mengakhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.